Ada saudara Satria mungkin. Format. Iya. Salam kenal, Bang. Assalamualaikum Ustaz Zul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin begini, saya coba melihat perdebatan selama ini ya, yang Ustaz sama teman-teman sebelah itu ya. Iya. Saya pikir selama ini kan hanya berputar di tema masalah ketuhanan itu saja gitu kan Ustaz ya. Coba sekali-sekali ajaklah mereka untuk masalah penciptaan alam dan seisinya, atau penciptaan manusia gitu, yang lebih pada kajian-kajian ilmiah gitu loh. Tuhan kan bagi kita kan tidak ada masalah ketuhanan. Saya pikir kalau Ustaz sekelas Ustaz hanya berdebat itu sama mereka, itu buang-buang waktu menurut saya. Ustaz waktunya habis gitu loh. Masalahnya nggak ada yang dibahas lagi masalahnya. Muamalah nggak ada. Ya iya, misalnya hukum perkawinan ya, atau masalah birrul walidain nggak ada juga. Gimana ya kalau misalnya mereka itu bilang kasih itu kan ya coba kasih, masa hukum kasih kan hukum kasih itu apa, misalnya dalam hal keluarga seperti apa, kemudian dalam hal bermasyarakat seperti apa gitu, dalam peperangan seperti apa gitu. Jadi begitu, bukan masa hukum kasih hanya kasih kan aneh gitu. Itu maksudnya begitu. Mau baroid juga nggak ada, mau di hukum waris baroid nggak ada ya, hukum apa lagi? Ini bagaimana Pak Joseph? Kalau saya siap apa aja, mau tentang hukum kasih, mau tentang penciptaan, mau tentang coba masalah ini penciptaan alam dan bumi, coba bumi dan seisinya gitu, atau lebih terbatas lagi apa penciptaan masalah penciptaan bumi gitu. Masalahnya di Islam ada nggak secara lebih lengkap daripada kita soal penciptaan ini? Nanti bisa dibandingkan nggak? Lah ya, makanya coba diperdebatkan. Ya, misalnya kan di kita kan selama 6 hari Tuhan per hari pertama menciptakan terang. Di Islam kan nggak ada. Gimana? Ya terserah kalau mau itu dibahas. Masa nggak ada? Ya ada lah. Emang kamu tahu nggak ada? Baik, temanya apa ini, Pak Jos? Coba masalah penciptaan ini bumi, coba apa? Bagaimana, Mas Zulkifli? Ya, boleh, terserah, saya ikut aja. Bentar ya, kita tiapkan thumbnail dulu. Sama Pak Jose aja nih, Pak Jose. Assalamualaikum Ustaz Tuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz. Ya. Kenapa tidak diundang lagi Deng Hussein? Saya kurang tahu kemana dia. Deng Hussein kemana gitu. Tadi dia sama Uti tadi sore kan gitu. Wah, semakin mesra aja sama Bu Uti dia. Aduh, Mas Bilal, background-nya Backsound. Oke. Ini siapa nih, langsung full remote aja ini, pakai nama aneh-aneh nih. Ya silakan, Mas. Itu gendong ini. Yang lain udah siap? Siap.
Oke ya, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah, bertemu lagi di Jumjet CC ya. Nah, kali ini kita akan melihat dialog antara Ustadz Zulkifli M. Abbas, Gurunda Zuma dengan Pak Jose ya. Yang mana di sini kita akan membahas tentang masalah penciptaan alam semesta. Nah, kali aja kita dapat mengambil wawasan dan ilmu dari dialog ini, begitu. Ikhwan fillah, mari kita saksikan video ini sampai selesai. Untuk timer dan waktunya ini kira-kira berapa nih? Saya belum dikasih info. 5 menit ya. Di masing-masing dikasih waktu 5 menit. 5 menit sekalian bertanya dan menjelaskan, begitu ya. Jadi kita dikali 8 aja atau dikali 7. Jadi setiap orang, setiap narasumber itu memiliki waktu 5 menit sekalian bertanya gitu. Nah, oke lah ikhwan fillah, mari kita saksikan aja, langsung aja kita saksikan. Tolong Mas Yusuf, menara siarnya di chat sekalian. Oh iya. Nah, untuk menara siar kali ini akan di-live-kan oleh Zulkifli M. Abbas official, terus Zulfikar official, Penegak Islam, Basin Channel, dan siapa lagi nih? Sementara itu dulu ya. Nah, One Channel ya. Sementara itu mungkin ada yang lain untuk kelanjutannya. Nah, mari sekarang kita saksikan aja dialognya. Semoga menambah pengetahuan untuk kita ya. Oke, timernya silahkan dipersiapkan. Siap. Oke, timer udah kita sediakan. Nah, kali ini kan kita kedatangan tamu dari pihak Kristen, dari Pak Jose. Mungkin kita persilahkan dulu untuk Pak Jose mengajukan argumentasinya seperti apa. Silakan Pak Jose. Waktu berjalan ketika Pak Jose mulai berbicara. Ya, terima kasih dan selamat malam untuk rekan-rekan semua yang saya hormati di sini, Bang Zuma ya, dan juga rekan-rekan sekalian yang paling ngetop memang saya dengar namanya Bang Zuma ya. Ya, sangat menarik sebetulnya, ini judulnya dadakan, cuman memang sering kita mungkin sebelum-sebelumnya juga pernah dibahas. Cuman yang saya sangat banggakan mengenai penciptaan ini adalah bahwa Tuhan itu di dalam Alkitab dikatakan menciptakan langit dan bumi itu 6 hari dan beristirahat pada hari yang ke-7 ya. Makna hari ini tentu saja tidak 24 jam ya, dalam arti begini, karena contohnya gini aja lah yang saya bilang ya. Ketika Tuhan menciptakan Adam ya, manusia itu kan dikatakan bahwa pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Manusia pertama diciptakan tentu adalah Adam. Nah, dan hanya Adam, belum ada Hawa. Jadi artinya hari pertama, hari kedua dalam hitungan angka 6 hari itu, hari ke-6 itu Hawa belum ada ya. Jadi artinya setelah beberapa hari ketika Tuhan melihat bahwa tidak baik manusia itu sendiri saja, lalu Tuhan menciptakan Hawa. Nah, penciptaan manusia baik Hawa, perempuan dan laki-laki itu pada hari yang ke-6. Jadi kita dari sini kita bisa lihat bahwa itu bukan berbicara mengenai satu hari 24 jam. Nah, yang saya menarik adalah bahwa di dalam Alkitab lah kita bisa melihat bahwa pembagian 1 minggu itu adalah 7 hari. Ya, berdasarkan apa? Berdasarkan penciptaan alam semesta. Ya, jadi kalau 1 hari kita bisa tahu atau kita sepakati 1 hari adalah rotasi atau perputaran bumi ya. Jadi di bumi pada porosnya itu berputar penuh, satu putaran itu adalah 24 jam ya kan. Lalu apa yang disebut 1 bulan adalah yaitu bulan mengelilingi
bumi, ya kan, 1 bulan. Lalu kita juga mengenal waktu 1 tahun. 1 tahun itu adalah bumi mengelilingi matahari, tahun 365 hari. Nah, tapi 1 minggu, pembagian minggu itu tidak dibagi menurut kejadian alam. Bukan berdasarkan kejadian alam pembagiannya, namun itu adalah ketetapan dari Tuhan sendiri, bahwa 1 minggu itu terdiri dari 7 hari. Nah, ini menurut saya yang bisa dibanggakan dengan peraturan atau yang bisa kita banggakan di dalam Alkitab, ya. Nah, itu yang pertama ingin saya sampaikan. Nah, nanti detailnya seperti apa mungkin bisa kita bahas, ya. Nah, saya ingin tahu, saya telah menyampaikan hal ini, coba dari teman Muslim atau dari Bang Suma, apa nih yang menarik dari penciptaan dari versi Islam atau Al-Quran, apa yang menarik yang bisa kita ya saling melengkapi lah. Kalau dari saya tadi seperti itu, di mana 7 hari atau 1 minggu itu adalah ketetapan Tuhan, bukan berdasarkan kejadian alam seperti itu. Nah, bagaimana dengan Al-Quran? Itu saja waktu saya pergunakan dulu untuk pembukaan ini. Ya, terima kasih. Persilakan. Dicukupkan sampai ini aja ya Pak Jose ya. Padahal ada 1 menit 30 detik lagi. Oke lah kalau gitu. Gak apa-apa. Kami silakan. Oke, baiklah. Kalau gitu kita reset kembali waktunya. Oke, bagaimana di dalam Islam tentang penciptaan? Silakan Gurunda Juma, waktu berjalan ketika Bang Juma memulai berbicara. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat sekalian, terima kasih karena sudah menyempatkan waktu malam hari ini untuk kita sedikit mengkaji dari ilmu Allah tentang proses penciptaan alam semesta bersama dengan saudara kita dari pihak Kristen, Bang Jose. Saya mulai dengan mengangkat sebuah ayat dalam kitab suci Al-Quran, surah Qaf ayat 38. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lugub. Jadi di ayat ini diterangkan, sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa, dan kami sedikit pun tidak tertimpa atau tidak mengalami keletihan. Nah, 6 masa yang diterangkan di dalam Al-Quran ini diuraikan kembali oleh Allah di dalam surah An-Naziat dari ayat 27 sampai kepada ayat ke-33. Ya, semoga saya tidak keliru. Jadi Al-Quran dengan terang menerangkan bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah di dalam 6 masa penciptaan. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa pencipta langit dan bumi beserta seluruh isinya adalah Allah. Dalam proses penciptaan tersebut terjadi pembagian selama 6 masa. Namun ada beberapa pandangan yang mungkin perlu dijelaskan di sini. Bagaimana kemudian penafsiran mulai dari 6 masa, 6 hari, 6 periode, 6 tahapan dan lain-lain. 1 hari bukan berarti 24 jam seperti yang diterangkan oleh saudara kita Bang Jose ya. Di dalam Al-Quran pun itu jelas ada berbeda-beda dalam pemahaman yang tertuang pada proses penciptaan ini. Dalam arti kata berbeda, di situ Allah terkadang menjelaskan tentang masa dalam pandangan manusia dan juga kadang menjelaskan tentang masa pada pandangan malaikat dan juga masa di hadapan Allah itu sendiri. Nah, di dalam surah Al-Hajj misalnya di ayat 47 dan juga di Al-Ma'arij ayat 44. Dalam Quran surah Naziat ayat 27, di situ sangat jelas dapat disimpulkan bahwa proses penciptaan langit dan bumi itu terjadi dalam 6 masa atau 6 periode. Urutan masa tersebut sesuai dengan urutan ayat yang saya sebutkan tadi. Ya, di ayat 27, apakah penciptaanmu yang lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya?
Dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakan bangunan tersebut, dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu bumi dihamparkan, darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh, semua itu untuk kesenanganmu dan hewan-hewan ternakmu. Ini diterangkan di dalam surah An-Nazi'at ayat 27. Sederhana kalau kita mendengarkan daripada terjemahan daripada ayat ini. Namun pada masa periode pertama, ya, alam semesta itu pertama kali terbentuk dari ledakan besar yang kemudian kita kenal dengan sebutan Big Bang. Ledakan besar tersebut sebagai awal lahirnya ruang dan waktu, termasuk juga materi. Nah, ini yang kemudian biasa dikenal dengan pembentukan awan, debu atau dukan. Ketika dukan berkondensasi sambil berputar dan memadat di suatu tempat, kemudian berbentuk unsur hidrogen, saat temperatur dukan mencapai 20 juta derajat Celcius, maka seingat materi yang saya pernah dapatkan, disinilah proses terbentuknya helium dari reaksi inti sebagai atom hidrogen. Lalu sebagai hidrogen yang lain berubah menjadi energi berupa pancaran sinar infrared. Nah, itu berkesesuaian dengan apa yang diterangkan dalam Al-Quran, surah An-Nazi'at ayat 27. Lalu kemudian hal ini, 6 periode atau 6 masa ini itu tertuang dari ayat 27, 28 dan seterusnya sampai kepada dalil yang ada di An-Nazi'at ayat 33 yang nanti akan kita bahas. Terima kasih Gurunda, mohon maaf kita terbatas dengan waktu, kita kasih 5 menit untuk penjelasannya. Nah, begitulah penjelasan di dalam Islam ya, ikhwanillah. Sekarang mari kita dengarkan tanggapan dari pihak Kristen, dari Pak Jose, sekalian apa yang perlu dipertanyakan oleh Pak Jose. Silakan Pak Jose, waktu dan tempat kita persilakan, dan waktu akan berjalan ketika Pak Jose mulai berbicara. Ya, terima kasih. Mungkin kita akan lebih sedikit detail ya. Artinya urutan lah, kalau tidak ada urutannya nggak apa-apa. Tapi saya ingin menyatakan urutan-urutan dalam Alkitab ya, dalam penciptaan itu ya. Saya akan bacakan dari Kitab Kejadian. Jadi menariknya bahwa Alkitab itu dimulai dengan kejadian. Ya. Jadi dimulai dengan kejadian terciptanya alam semesta lah, gitulah gampangnya ya. Jadi Kitab Kejadian pasal yang pertama itu, ayat yang pertama itu langsung berbunyi seperti ini, Kejadian 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Ya, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Nah, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Itu hari pertama Tuhan menciptakan terang. Ya. Bukan menciptakan matahari ya, di sini menciptakan terang. Lalu yang hari yang kedua, Tuhan berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Ya, hari kedua. Lalu di hari ketiga, ya, lalu hari berikutnya hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat sehingga kelihatanlah yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, kumpulan air itu dinamainya laut. Jadi hari pertama Tuhan menciptakan terang, hari kedua menciptakan cakrawala, hari ketiga daratan dan lautan. Hari keempat barulah Tuhan menciptakan benda-benda penerang, yaitu matahari, bulan, dan bintang. Lalu hari kelima, Tuhan dikatakan menciptakan, ayat 20, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk hidup, ya, ikan, ya, dan juga ada burung, dan lain sebagainya. Lalu pada hari yang sama juga, hari ke-6 dikatakan bahwa Tuhan menciptakan ternak, ya. Dan di hari ke-6 juga Tuhan menciptakan manusia. Itulah urutan-urutan dari penciptaan. Jadi sangat menarik bahwa manusia diciptakan pada hari terakhir, yaitu ketika segala sesuatunya sudah ada ya,
sudah ada. Nah, itu yang menarik juga bahwa dalam hal ini ada keteraturan yang disampaikan di sana. Nah, nanti saya juga ingin tanya kepada Bang Zuma mengenai urutan ini, sekiranya ada nggak urutan yang disampaikan, atau setidaknya kalau tidak, saya ingin tanyakan juga kitab tentang penciptaan ini tertulisnya tadi ada Quran surah yang keberapa, apakah itu di awal ataukah itu hanya narasi dalam arti sebuah ulasan saja, ataukah seperti kami misalnya dikatakan sebagai sebuah kejadian, karena di kitab kejadian ini diceritakan penciptaan langit bumi, ya, lalu sejarah-sejarah awal manusia diciptakan bagaimana, ya, lalu juga manusia jatuh dalam dosa dan seterusnya, awal mula dari terbentuknya bangsa-bangsa, ya, itu yang sangat-sangat menarik di dalam Alkitab. Nah, yang ingin kami tanyakan, saya pernah juga ada yang mendengar bahwa di Al-Quran itu saya tidak tahu, makanya saya tanyakan, ada yang juga menyebut ada 8 masa atau 8 hari. Apakah 8 hari atau 6 hari? Bang Zuma tadi udah bilang sih 6 masa ya, 6 masa, tapi ada yang pernah saya tidak tahu di bagian mana, ada yang bilang 8 hari. Nah, mungkin itu bisa dibantu diluruskan, gitu ya. Nah, yang ingin saya soroti juga mengenai 6 masa itu tadi ya, Bang Zuma, di mana urutan yang tadi, urutan penciptaannya, lalu bagaimana peran dari Allah dalam hal ini dalam menciptakan itu, apakah yang saya dengar juga hanya kun fayakun seperti itu. Nah, itu tolong dijelaskan kun fayakun itu seperti apa sesungguhnya, apakah itu Tuhan itu dalam hal ini hanya berfirman saja tanpa merencanankah, atau Tuhan itu hanya berfirman lalu terjadi tiba-tiba, atau bagaimana terbentuknya? Tadi Bang Zuma memang sudah menceritakan ada proses-proses itu ya, tapi yang sangat terkenal itu memang tentang kun fayakun itu, yang mungkin sobat-sobat muslim yang sering familiar ya, kun fayakun itu seperti apa terminologinya ya. Itu mengenai penciptaan, Bang. Lalu yang kedua tentang penciptaan manusia itu di dalam Alkitab dikatakan bahwa. Terima kasih Pak Jose. Kita dibatasi waktu, tetapi apa yang dipertanyakan oleh Pak Jose udah ditangkap oleh Gurunda kayak gitu. Nah, sesuai dengan yang dijelaskan Pak Jose di kitab Kejadian, terus dikombinasikan dengan pertanyaan. Sekarang kita mengetahui jawaban dari Gurunda Juma. Bagaimana jawabannya? Silakan Gurunda Juma, waktu dan tempat kita persilahkan dan akan dimulai ketika Gurunda mulai berbicara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mengulangi lagi ya pembahasan proses penciptaan alam semesta beserta isinya yang dituangkan di dalam Al-Quran surah Kaf ayat 38 yang saya terangkan tadi. Di dalam Al-Quran, saya tadi sebenarnya sudah membahas tentang proses masa pertama, ya, atau era yang kemudian dikatakan urutan penciptaan di dalam Al-Quran, 6 periode. Nanti akan saya jelaskan apa yang dimaksud dengan 6 masa, lalu kemudian ada yang menafsirkan adanya 8 masa. Manakah yang benar? Nanti kita akan jelaskan. Kembali pada hari pertama, Allah menerangkan, bukan hari maksudnya dalam arti 24 jam ya. Di dalam Al-Quran, itu jelas di surah An-Nasyat yang saya katakan tadi, bahwa proses penciptaan 6 masa itu diterangkan di ayat ini. Di surah An-Nasyat ayat 27 sampai ayat 33. Nah, saya memulai hari pertama, saya ulangi lagi supaya nanti tidak diulang kembali. Diterangkan bahwa antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Jadi ada kata banaha. Di situ diterangkan apakah penciptaan kamu selaku manusia atau makhluk yang lebih baik ataukah langit yang telah dibangunnya, artinya yang telah diciptakan oleh Allah. Nah, di sini adalah proses penciptaan pertama yang saya terangkan tadi, bagaimana kemudian Allah menerangkan itu. Ya, pada masa periode ini alam semesta pertama kali terbentuk dari ledakan besar yang disebut Big Bang
yang terangkan temuan ilmuwan, para ilmuwan tentang pencipta. Kemudian tadi saya sudah menjelaskan bagaimana proses pembentukan awan, debu atau dukan, lalu kemudian kaitannya dengan unsur hidrogen dan seterusnya. Itu penciptaan di masa pertama. Kemudian masa kedua diterangkan di ayat selanjutnya, di ayat ke-28, trafa'a samkaha fasawwaha. Lagi-lagi Allah menerangkan bahwa dia telah meninggikan bangunannya lalu menyempurnakan. Nah, ini proses masa kedua. Lagi-lagi diterangkan di ayat ini bahwa tentang proses pengembangan dan penyempurnaan di dalam ayat ini, ya, An-Nazi'at ayat 28 ini, itu terdapat kata meninggikan bangunan. Ya, artinya alam semesta, ya, pada proses ini, pada periode ini itu mengalami pengembangan. Jadi galaksi-galaksi saling menjauh dan langit makin tinggi. Sedangkan kata menyempurnakan itu dipahami dengan dalil yang sangat jelas, memiliki pemahaman bahwa alam ini tidak semata-mata terbentuk, melainkan sebuah proses evolutif atau proses yang terjadi secara bertahap. Itu adalah masa kedua. Lalu kemudian di masa ketiga diterangkan di dalam ayat An-Nazi'at ayat 29, wa atasa lailaha wa akhraja duhaha. Duhaha. Ini sangat jelas. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Nah, di ayat ini, ya, di ayat ini itu terdapat kalimat dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang. Masa ini adalah masa di mana terbentuknya matahari sebagai sumber cahaya dan bumi yang kemudian berotasi sehingga terjadi siang dan malam. Jadi di dalam Al-Quran, surah An-Nazi'at ayat 29, matahari diciptakan pada masa periode ketiga, bukan pada hari ketiga. Nah, ini. Lalu kemudian saya lanjut ke periode keempat ya, supaya nanti saya akan berpindah ke materi yang dipertanyakan tadi. Di dalam ayat 30, pada masa ini daratan bumi kemudian terlihat, muncul. Yang dahulu kala pada masa belum munculnya terjadi tumpukan atau timbunan antara tumbukan antara matahari dengan sebuah komet yang menyebabkan sebagian massa dari matahari yang tercipta pada masa ketiga terpental keluar. Nah, massa yang terpental ini menjadi planet diantaranya adalah bumi. Hamparan yang dimaksudkan dalam ayatnya adalah pembentuk. Terima kasih Gurunda. Okay. Waktunya kita terbatas. Baik. Tadi Gurunda mohon maaf, sekalian langsung kita ditanyakan gitu. Apa yang perlu ditanyakan ke pihak Kristen gitu Gurunda. Mungkin kali ini saya kasih dulu ke Pak Jose ya. Ke Pak Jose. Nah, di dalam Al-Quran itu sesuai dengan saintifiknya. Jadi ada urutannya gitu Pak Jose, dapat dipahami ya. Nah, bagaimana tanggapan Pak Jose? Mari kita lihat. Silakan Pak Jose, waktu akan dimulai ketika Anda juga mulai berbicara. Silakan. Seharusnya pertanyaan itu dari Bang Zuma, bukan dari moderator. Tapi kan kalaupun saya tanggapi. Iya, tadi saya gini Pak Jose. Mohon maaf, di stop dulu. Gini Pak Jose, saya sebagai moderator tadi menegaskan kepada Gurunda Juma bahwa 5 menit itu sekalian bertanya gitu. Bukan berarti saya yang bertanya gitu. Nah, jadi ini tanggapan dari Pak Jose lagi. Saya rasa kasih waktu aja lagi 2 menit lagi. Soalnya tadi juga kepotong. Yang penjelasan Bang Zuma itu masih kepotong. Saya rasa tidak apa-apa ditambahin saja waktunya. Gimana? Ini ada persetujuan dari Pak Jose. Apa diganti 7 menit atau gimana nih, Gurunda? Enggak, mungkin maksudnya saya dikasih kompensasi 2 menit. Kompensasi 2 menit. Bukan semua tahapan dikasih 7 menit. Oke, Pak Jose, setelah ini tetap 5 menit, tapi Gurunda Juma itu kita kasih kompensasi 2 menit untuk menjelaskan yang putus tadi ya? Iya. Oke, kalau gitu Bang Yans, Bang Imanes, silahkan waktunya direset menjadi 2 menit dulu.
Oke, waktu berjalan ketika Gurunda mulai berbicara. Silakan. Baik. Jadi pada periode yang tadi pada masa ketiga ya, di situ diterangkan wa atasa lailaha wa akhraja duhaha. Jadi ini proses penciptaan matahari pada hari ketiga. Pada hari keempat war arda ba'da dzalika dahaha. Jadi yang tadi menggunakan huruf ta, di dalam masa keempat menggunakan huruf dahaha. Dan ini adalah proses penciptaan bumi, dan bumi ini dihamparkan. Nah, artinya pada proses penciptaan yang tertuang di dalam ayat suci Al-Quran surah An-Nasiyat ini, satu poin ini dulu yang kita ingin bahas. Matahari diciptakan pada hari ketiga, kemudian alam bumi diciptakan pada hari keempat. Nah, saya ingin bertanya kepada saudara saya, Bang Josi. Di dalam kitab Anda, yang terjadi kemudian adalah siang dan malam itu ada lebih awal daripada proses penciptaan matahari. Nah, kalau yang di dalam Al-Quran, penciptaan siang dan malam artinya ini adalah indikasi penciptaan sumber matahari. Terjadi pada hari ketiga, hari keempat itu baru dirasakan kemudian adanya penciptaan bumi. Nah, kalau sains ini berkesesuaian. Kalau di kitab Anda, jelas malah yang dikatakan di situ, di dalam kitab Kejadian, itu matahari sudah ada pada hari pertama, tapi penciptaannya nanti di hari keempat. Nah ini kalau misalnya Anda mengatakan cahaya yang ada pada hari pertama adalah cahaya dari Tuhan, kitab ini Anda katakan kitab Kejadian. Artinya, kitab ini menceritakan tentang proses penciptaan alam semesta. Jadi tidak lagi berbicara mengenai esensi daripada Allah, daripada Tuhan, tapi alam semesta. Kenapa bisa matahari ada siang malam pada hari pertama, padahal diciptakan nanti pada hari keempat? Silakan. Oke, terima kasih Gurunda. Tidak terasa 2 menit berlalu ya. Pak Jose dapat ditangkap pertanyaan Gurunda. Gurunda Juma gimana kayak gitu. Nah, bagaimana jawaban dari Pak Jose? Mari kita lihat. Silahkan Pak Jose, waktu dan tempat kita persilahkan dan akan dimulai ketika Pak Jose berbicara. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya dan penjelasannya ya. Jadi kalau penjelasan Bang Juma itu kan sebenarnya tadi itu urutan-urutan itu telah katakanlah telah dimaknai dengan ilmu pengetahuan yang berkembang ya. Bukan berdasarkan apa yang tertulis gitu ya. Saya tadi kan hanya menyampaikan apa yang tertulis gitu ya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa teori Big Bang pun itu pencetusnya adalah kalau nggak salah seorang pastor ya. Nah, saya ingin menjawab pertanyaan dari Bang Zuma itu mengenai urutannya kenapa kok siang dan malam sudah ada padahal belum ada matahari. Nah, disinilah memang uniknya, bukan hanya uniknya ya. Kita menerima ini sebagai sebuah pernyataan ya, juga sebagai kebenaran yang mutlak gitu ya. Kenapa sudah ada siang dan malam padahal benda-benda penerang itu tadi sudah saya bacakan diciptakan Tuhan pada hari keempat ya. Nah, ini jawabannya seringkali gini ya. Apa yang terjadi dalam kitab Kejadian itu biasanya dijelaskan atau kita akan mengetahui jawabannya di kitab terakhir ya, yaitu di kitab Wahyu ya. Saya apakah bisa share screen ataukah saya bacakan saja ini? Boleh Pak, share screen biar kita share bisa lihat aja datanya. Ya. Oke. Jadi saya akan share screen. Silakan. Kita dulu waktunya saja. Oke. Nah, di sini ya. Jadi kelak ya di dalam ini mengenai perikop adalah apa namanya ini Yerusalem yang baru ya. Jadi kelak itu kan kita di surga nanti itu ada Yerusalem baru lah seperti itu, sebuah kota ya. Nah, sebuah kota di mana setelah zaman ini berlalu ya. Di sini dikatakan bahwa kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Jadi artinya sumber terang itu bukanlah dari matahari yang fisik ya Pak, fisik ya. Tetapi di sini adalah sebuah
pernyataan yang sangat penting bahwa terang itu bersumber dari ya sang sumber terang. Siapa sumber terang itu? Ya dalam hal ini adalah Allah ya. Yang kami pahami Allah, Anak, Putra, Roh Kudus ya. Jadi itu sebabnya maka tentu saja penulis kitab Kejadian yang tentu saja diilhami oleh Roh Kudus tidak sembarangan dalam menuliskan urutan-urutan ini gitu. Memang secara logika ya orang akan mengatakan, loh kenapa sudah ada siang dan terang padahal belum ada matahari gitu ya. Nah, inilah jawabannya. Karena terang itu sumbernya bukan dari benda-benda penerang itu, tetapi dari Allah sendiri. Ya. Makanya disebut di ayat 23 itu sangat jelas bahwa kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan. Karena kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Nah, seiring dengan ini juga tentu saja dalam Alkitab ini ayat demi ayat itu ada korelasi. Ya. Karena mungkin Bang Suma atau teman-teman mungkin pernah mendengar juga bahwa terang itu, siapa terang itu ya? Terang itu kalau di kita memang terang itu adalah Yesus ya. Di dalam Yohanes yaitu dikatakan bahwa Yohanes ya. Jadi gini, saya juga ingin sampaikan pada kesempatan ini, kitab Yohanes ini atau Injil Yohanes ini adalah sama sejajar ya dengan kitab Kejadian tadi ya. Jadi kalau di kitab Kejadian tadi dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, di dalam Yohanes itu dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama Allah dan firman itu Allah. Yang menarik adalah di ayat 5 itu ya. Jadi di ayat 4 juga dikatakan dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Jadi memang tidak salah ditanyakan mengenai kok belum ada matahari udah ada terang. Nah, karena terang itu adalah bersumber kepada Allah itu sendiri. Dalam hal ini adalah firman yang dikeluarkan, yang keluar dari Allah itu sendiri adalah terang itu. Itu Bang Juma. Jadi ya ini juga kan namanya adalah keimanan ya. Kalau secara logika ya mungkin silakan saja tentang seperti itu ya. Namun kita ada penjelasan untuk itu. Entahkah itu 30 detik. Tidak masalah. Tapi saya rasa itu adalah jawabannya, bahwa terang itu adalah bersumber bukan hanya dari secara duniawi atau fisik ya, materi ya, tetapi terang ini adalah dari firman Tuhan atau dari Allah itu sendiri. Nah, itu untuk jawaban saya terhadap pertanyaan itu. Nah, mungkin setelah itu saya akan bertanya atau gimana, Pak? Waktunya udah hampir habis. Iya, 10 detik. Langsung dikombinasikan Pak sebenarnya. Ya. Setelah itu kita mungkin beranjak kepada ini, mungkin apakah penciptaan manusia gimana saya ingin bertanya, penciptaan manusia itu bahannya dari apa, lalu bagaimana cara Tuhan menciptakannya. Nah, kalau di Alkitab kan nanti ada penciptaannya Tuhan membentuk dari tanah liat, menghembuskan nafas. Nah, kalau dalam Al-Quran itu seperti apa? Itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Jose. Ya, moderator tim. Oke, terima kasih Pak Jose atas jawabannya, mungkin dapat dipahami ya. Pak Jose, sekali lagi saya sarankan kita kasih waktu 5 menit itu sekalian untuk bertanya agar gak mepet, bisa diatur waktunya. Oke, Gurunda, siap untuk jawabannya? Mari kita lihat jawaban Gurunda seperti apa. Waktu dan tempat kita persilahkan dan akan dimulai ketika Gurunda berbicara. Silahkan. Baik, jadi tadi kita belum tuntas mengulas tentang kitab Kejadian. Di awal di pembukaan tadi, Saudara Jose menerangkan tentang kitab Kejadian begitu sempurna menceritakan proses penciptaan alam semesta, namun ternyata ketika menemukan sesuatu yang ganjil loncatnya ke kitab Wahyu. Padahal antara pewahyuan kitab Kejadian itu sangat jauh. Itu kurang lebih hampir 2000 tahun. Jadi kalau misalnya orang bertanya-tanya belum ada kitab Wahyu, lalu kemudian ditelaah kitab Kejadian ini pada masa penantian datangnya kitab Wahyu, manusia dalam kebingungan tentang penciptaan alam semesta. Nah, di situ terjadi ketimpangan ketika dikatakan hari pertama sudah ada siang dan malam, tapi ternyata matahari nanti belakangan diciptakan. Larinya kepada cahaya dari Allah. Berarti bukan kitab Kejadian, tetapi kitab tentang Tuhan. Ya. Nah, lalu kemudian masuk kepada pertanyaan baru kaitannya dengan proses penciptaan manusia.
Nah, saya tidak ingin mengulas terlalu terinci karena ya nanti belum selesai pindah lagi ke pertanyaan yang lain. Saya hanya ingin mengatakan seperti ini. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 13. Di situ diterangkan terjemahannya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani yang tersimpan dalam tempat yang kokoh. Itu diterangkan di dalam surah Al-Mu'minun. Nah, bila kita memahami ayat ini, dalam teks Arab Al-Quran, itu ditemukan kata sulalah, yang dapat diartikan sebagai saripati atau intisari. Sementara itu juga kita akan menemukan kata nutfah, memiliki banyak arti. Ya, di antaranya satu tetes air atau ukuran kecil dari benda yang dapat membasahi. Nah, di dalam surah Al-Insan ayat 2, sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Nutfah yang tersimpan di dalam rahim tersebut, ya, dari rahim seorang wanita, itu mengalami proses sebagaimana yang diterangkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 14. Nah, proses tersebut tidak diketahui pada masa Rasulullah. Apa itu? Apa yang terjadi dalam proses itu? Tapi apa yang terjadi kemudian para sahabat sekalian, sesuai dengan penelitian tentang perkembangan janin yang dilakukan oleh ilmuwan pada saat ini, itu sangat berkesesuaian dengan apa yang diterangkan 1400 tahun silam. 1000 loh, 1000 tahun loh, bukan 20 tahun yang lalu. 1000 tahun silam. Nah, apa yang diterangkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 14? Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Ini diterangkan. Perkembangan embrio manusia dalam rahim untuk menjadi suatu penelitian, baik dari ilmu kedokteran pada masa lalu, masa sekarang, dan yang akan datang, itu tidak akan pernah melenceng dari apa yang diterangkan dari surah Al-Mu'minun ini. Memerlukan adanya embrio yang ada di dalam rahim wanita itu menjadi fetus, itu memerlukan 8 minggu, ya, atau sekitar 57 sampai 58 hari setelah telur dibuahi. Nah, lalu kemudian setelah 8 minggu mulai terbentuk struktur atau poin-poin utama yang menjadikan manusia itu menjadi sebuah janin. Al-Quran menyatakan bahwa embrio yang menempati, yang menempel di dalam rahim itu merupakan gumpalan darah yang bersifat alaq di dalam Al-Quran. Itu alaq itu artinya ibaratnya seperti lintah yang melengket, ya. Jadi kata alaq atau alaqah ya, berasal dari kata alaqah yang artinya sesuatu yang membeku, tergantung atau berdempet. Nah, ini bisa diartikan sama seperti lintah. Nah, saya ingin bertanya kepada saudara, kalau di sini dikatakan sama seperti lintah, berarti dia kenyal. Dalam kitab Anda, dalam kitab Ayub itu ayat 10 sampai ayat 11 kalau saya nggak salah ya, tolong diluruskan kalau saya lupa. Di situ diterangkan bahwa sperma bukan seperti keju. Itu gimana ceritanya bisa hidup kalau yang tadinya seperti susu lalu dikentalkan seperti keju? Bagaimana ilmu kedokteran menemukan itu? Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Ya, saya tahu Bang. Ada pemberitahuan kepada Gurunda Juma. Ini katanya ada akun yang memakai nama Gurunda masuk ke channelnya Manubulu. Nah, gitu. Assalamualaikum. Sementara orangnya ada di sini. Roh Kudus kali, Bang. Iya, Bang Zuma. Ya. Bang Zuma itu masuk ke channelnya Manubulu. Barusan saya lihat atas nama Zulkifli M. Abbas. Jadi saya cari-cari, kan saya tahu kalau Bang Zuma lagi live di sini. Karena gini, di situ mereka lagi memperolok-olok juga si Kaci, Bang tahu kan? Nah, jadi di situ masuk dengan nama Zulkifli M. Abbas, dan saya tahu itu bukan suara Bang. Jadi makanya saya ke sini, sengaja masuk ke sini. Ya mudah-mudahan kita kita kasih tahu aja nanti kalau mereka bertakiyah, mereka berdusta. Udah, itu aja. Makasih, mohon maaf mengganggu. Oke, Uni, terima kasih. Nanti akan kita tanggapi. Dimonitor aja, Dinda Rifa. Kalau bisa dimonitor, jangan sampai jadi fitnah.
Siap. Nanti kita angkat kalau memang itu ternyata bukan orang Islam. Yang jelas kalau memang itu adalah non-muslim, maka mereka menunjukkan siapa jati dirinya, itu aja. Assalamualaikum. Ya, kalaupun Waalaikumsalam. menggunakan nama akun Zulkifli M. Abbas, seganteng saya enggak, meskipun muslim. bercanda. Ya, siap Oke. dilanjut. Ya. Saya kembalikan ya, saya lanjutkan. Nah, mungkin dapat dipahami ya Pak Jose ya penjelasannya dan Kurang jelas yang pertanyaan. tadi, pertanyaannya kurang jelas tadi yang Ayub berapa saya mau buka, sorry. Boleh saya minta waktunya untuk mengulangi pertanyaannya? Lebih ganteng. Pak Jose, boleh saya berikan waktu ke Bang Juma sedikit untuk mengulangi monggo. pertanyaannya. Silakan Bang Juma. Di dalam kitab Ayub 10, kalau nggak salah ingat saya, ayat 11, ayat 12, di situ diterangkan bahwa manusia itu diciptakan, proses dari pembuahan manusia itu ya, itu dari air yang sama seperti susu, kemudian dia dibekukan seperti keju. Itu gimana ceritanya? Apakah ada ilmuwan ya khususnya tentang embrio yang bisa membenarkan teori ini? Silakan. Oke. Pak Jose dapat ditangkap ya. Mohon maaf Pak Jose, nanti setelah ini saya instruksikan, setelah itu baru dijawab. Timernya boleh dipasang? Bentar. Ini jangan ikut coret-coret ya. Oke, bentar. Monggo. Oke, semakin seru aja nih Pak Jose. Pertanyaan dari Bang Juma dapat dipahami ya. Nah, Ya, dapat bagaimana dipahami. tanggapan dan jawaban Pak Jose? Mari kita lihat jawabannya. Waktu dan tempat kita persilahkan dan akan dimulai ketika Pak Jose mulai berbicara. Silahkan Pak. Iya. Makasih untuk pertanyaannya dan penjelasannya. Namun tadi kalau saya kembali, Bang Zuma tadi bilang saya menjawab dari kitab Wahyu, sedangkan Bang Zuma menjelaskan Al-Quran lalu dijelaskan oleh saya setelah sekian ratus tahun ya kan, dari kitab itu tulis. Bagaimana orang hidup dalam zaman Nabi dalam kebingungan dong selama ini tidak menjelaskan. Ya kan artinya kan gitu Bang Zuma bilang begini, ternyata Bang Zuma juga dalam posisi itu untuk menjelaskan. Tapi memang perlu diketahui Bang Zuma, memang banyak pertanyaan-pertanyaan dalam kejadian itu yang baru kita akan ketahui jawabannya di kitab Wahyu. Ya. Itu contoh yang tadi saya udah bilang, satu tentang lampu ya. Yang ingin saya sampaikan lagi tentang Adam, Bang Zuma. Jadi Adam itu dilarang memakan buah pohon kehidupan ya. Kalau dalam Al-Quran memang tidak tertulis ya, hanya buah pohon kuldi kan itu. Nah, kenapa dilarang? Nah, di dalam kitab Wahyu itu baru juga kita temukan jawabannya Bang Zuma. Karena orang yang berhak untuk memakan buah itu adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Ada ayatnya juga Bang Zuma. Jadi memang nggak salah kalau saya menyatakan bahwa kenapa pertanyaan-pertanyaan itu baru bisa dijawab di akhir. Gitu kan. Itu bukan hoax, artinya memang Alkitab sendiri yang menjawab Bang Zuma. Alkitab sendiri yang menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, bukan dari kenyataan-kenyataan yang lain yang bisa dicocok logikan. Nah, pertanyaan Bang Zuma tadi mengenai Ayub 10 ya, ayat 11, ayat 10 saya akan bacakan, atau dari mulai ayat ke-9 saya akan bacakan, ayat 10 ayat 9. Ingatlah bahwa engkau yang membuat aku dari tanah liat, tetapi engkau hendak menjadikan aku debu kembali. Nah, ya. Jadi memang benar bahwa manusia itu diciptakan dari tanah liat ya. Di sini Ayub pun mengatakan, di kitab Kejadian juga dikatakan seperti itu. Nah, ayat 10, bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku, serta menjalin aku dengan tulang dan urat. Hidup dan kasih setia kau kurniakan kepadaku, dan pemeliharaanmu. Jadi memang sama juga sebenarnya dengan penjelasan Bang Zuma tadi ya. Ini kan bahasa sastra ya dalam kitab Ayub ini. Tapi kalau kita ikuti atau kita hayati isinya itu betul, tidak ada yang salah dengan itu. Ya. Kalau kita terjemahkan atau kita tafsirkan, bukankah engkau mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju, ya, bisa saja kita pahami dengan cara yang benar ya kan, dalam arti tadi terbentuknya embrio dan sebagainya. Namun demikian sebenarnya penjelasan ini tidak perlu kita
arahkan terlalu seolah-olah cocok logi dalam arti misalnya tadi tentang sperma gitu kan, tentang mani ya, tapi kenapa tidak dijelaskan dengan bertemu dengan sel telur gitu kan, itu sangat penting. Kenapa lompat dari sperma menjadi dan lain sebagainya, itu pun saya rasa hanya pembenaran saja dari terhadap ayat-ayat yang tertulis gitu Bang Zuma. Jadi saya rasa kalau tentang berkembangnya hidrogen dan lain sebagainya, terbentuknya itu hanya sesuatu yang kita kembangkan untuk mendukung ayat itu kan sebenarnya. Jadi kalau ditanyakan tentang ini ya kita juga bisa bela seperti itu, tidak ada masalah di sana. Ya. Jadi ayat Alkitab pun, ayat Al-Quran dalam hal ini seperti yang tadi Bang Zuma jelaskan, kita pun bisa jelaskan dengan cara yang sama kalau masalah itu ya. Karena tidak kalau mirip kelihatannya benar ya, istilahnya kelihatan urutan A, B, C gitu kan, atau A, C, B-nya dilepas, dihilangin, lalu ke D, ya itu juga kan keliru, harus ada A, B, C kalau mau detail seperti itu. Jadi tanggahan saya terhadap ayat itu adalah ini adalah ayat puisi ya, atau apa bentuknya syair ya. Jadi memang tentunya dalam hal ini pun tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan kalau kita mau baca. Nah, lalu yang menarik bahwa saya pernah dengar juga ya sebetulnya sangat-sangat kalau kita teliti, kalau detail sebenarnya penjelasan Bang Zuma tadi pun sebenarnya tidak masuk akal ya. Seperti dari air saripati, apa saripati apa yang dimaksud, seperti apa kan? Gitu kan, saripati tanah atau saripati air apa gitu. Sebetulnya terlalu mengada-ada kalau saya bilang ya. Simpel saja, hal-hal yang simpel itu kalau dibikin gitu seolah-olah dibumbu-bumbuin ya kalau menurut saya ya. Jadi kalau simpelnya manusia itu di dalam kita dikatakan diciptakan dari tanah liat, dibentuk ya, menjadi berbentuk ya kan. Entahkah bentuknya itu seperti apa ya. Tapi berbentuk setelah itu yang ingin disampaikan adalah Tuhan menghembuskan nafas sehingga menjadi makhluk hidup. Nah, itu yang tidak ada di Al-Quran mungkin yang perlu ya. Mohon maaf kita dibatasi waktu dan saya sarankan kembali untuk Pak Jose bisa dikombinasikan dengan pertanyaan gitu Pak Jose ya. Mohon maaf waktunya kita terbatas 5 menit dan saya tegaskan kembali ya, mohon jangan mengganggu saat kita berdialog. Ada yang coret-coret tentang tema tadi kata moderator temnya. Terus juga jangan mengganggu tentang ininya mic-nya. Kalau tidak perlu silahkan di-mute sendiri gitu. Jadi mohon bantuannya ya teman-teman ya. Oke, Gurunda dapat dipahami apa yang dijelaskan oleh Pak Jose tadi, bagaimana tanggapannya. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Gurunda dan akan berjalan ketika Gurunda mulai berbicara, silakan. Baik, saya sederhanakan ya. Di dalam Al-Quran tentang penciptaan 6 masa itu, yang menerangkan kemudian tentang kebenaran daripada apa yang tertuang di dalam Al-Quran, itu adalah ilmuwan. Bukan kesalahan Al-Quran, lalu dibuatkan ayat-ayat Al-Quran baru untuk menerangkan atau membenarkan dalil yang sudah salah. Contoh, kitab Kejadian. Ada siang dan malam pada hari pertama. Itu sudah salah itu. Itu gak benar karena matahari diciptakan pada hari keempat. Nah, untuk membenarkan ini agar dianggap sebagai sebuah kebenaran, dibuatlah kitab Wahyu. Artinya, ini bahasa kasarnya. Artinya kesalahan itu ditutupin dengan adanya dalil baru. Karena ini adalah proses penciptaan alam semesta. Kalau di Al-Quran, jangan Anda katakan mengada-ngada. Apa yang tertuang di dalam ayat suci Al-Quran yang menemukan itu bukan dibuatkan ayat baru berupa surah atau berupa ayat di dalam Al-Quran, tetapi diterangkan oleh ilmuwan. Itulah tujuan Al-Quran itu datang, makanya dia disebut sebagai wahyu. Lalu kemudian kaitannya dengan proses penciptaan ya, embrio. Saya sudah menerangkan kepada Anda dengan menggunakan terjemahan. Lalu saudara mengatakan itu dibumbu-bumbui. Ini dalil loh yang ditemukan oleh para ilmuwan kemudian. Bagaimana di dalam Al-Quran diterangkan summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Ini diterangkan di dalam Al-Quran. Jadi dari dalil-dalil ini kemudian disimpulkan bahwa apa yang dituangkan tentang saripati. Nah, sperma itu berasal dari mana sperma ini? Ini secara logika aja dulu. Sperma yang ada pada diri manusia itu berasal dari saripati apa? Saripati makanan yang kita makan. Nah,
kandungan makanan yang kita makan itu asalnya dari mana? Dari tanah, baik itu beras, baik itu buah-buahan, ya, baik itu ikan pun dari tanah. Karena makanan daripada ikan itu adalah hal yang keluar dari tanah. Jadi semua yang kita makan, saripati yang kita makan itu asalnya dari tanah. Jadi Al-Quran tidak ada keliru di situ ketika menerangkan. Makanya dalam surah Al-Mu'minun, di situ diterangkan, andaikan saya ada banyak waktu, saya akan menjelaskan sedetail mungkin apa yang diterangkan oleh Al-Quran tentang nutfah, tentang alaqah, tentang mudghah, tentang ihzam, tentang lam, tentang lahm yang membungkus ihzam, kemudian halqun akhar yang kemudian pembentukan makhluk itu sendiri. Ini perlu butuh waktu, ini tidak bisa hanya dengan waktu 5 menit. Ini butuh sampai 20 SKS ini, ya, untuk menjelaskan ini. Nah, inilah yang kemudian yang saya katakan bahwa Al-Quran itu tidak ada sedikit pun bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Berbeda dengan kitab Kejadian. Ada siang dan malam hari pertama, sementara proses penciptaan mataharinya hari keempat. Dan masih banyak kesalahan-kesalahan yang tersimpan di dalam kitab Kejadian ini. Kalau kita ingin membahas lebih rinci dan lebih jauh. Terlalu banyak kesalahan. Ada tumbuhan, matahari belum ada. Bumi lebih duluan diciptakan, sementara langit belakangan. Itu bisa saya buktikan dalil-dalil itu di dalam kitab yang Anda jadikan sebagai kitab suci. Jadi ketika Anda menjelaskan, mengatakan bahwa itu hanya dibumbu-bumbui. Tidak, ilmuwan mana yang kemudian menolak apa yang diterangkan oleh Al-Quran tentang kejadian yang saya terangkan tadi tentang proses nutfah, kejadiannya, alaqah dan seterusnya. Ini lengkap dalam surah Al-Mu'minun. Tidak mengada-ngada gitu loh. Cuman kan tidak mungkin saya menjelaskan secara terinci di sini karena kita dibatasi oleh waktu. Pada intinya apa yang diterangkan kemudian tentang kitab Ayub, ya, Ayub 10 sampai ayat 11 itu tidak berkesesuaian dengan ilmu kedokteran. Itu yang bermasalah di situ, ya. Jika air mani diumpamakan seperti susu, kemudian gumpalan darah atau nutfah atau zigot dalam ilmu kedokteran diumpamakan dengan keju. Nah, apakah kemudian bentuk zigot yang mirip keju itu seperti apa yang ada ditemukan oleh mikroskop atau alat yang bisa menembus ke dalam rahim untuk menemukan untuk melihat itu? Tidak, ternyata tidak ada bentukan seperti keju di dalam. Yang ada adalah gumpalan yang sama seperti lintah. Yang kemudian diterangkan di dalam Al-Quran seperti yang saya katakan tadi. Berarti antara apa yang diterangkan oleh kitab Anda dengan apa yang diterangkan oleh Al-Quran, ya, alaqah dengan yang seperti keju, itu tidak berkesesuaian dengan ilmu kedokteran. Itu makanya saya katakan, bagaimana Anda bisa memproses menyatakan ilmu kedokteran itu sama dengan kitab Anda, sementara dikatakan bahwa manusia itu diciptakan dari air yang sama seperti keju. Anda belum jawab di situ. Terima kasih Gurunda. Mohon maaf kita terbatas dengan waktu. Dapat dipahami Pak Jose apa yang dijelaskan oleh Gurunda Juma tadi, dan mungkin bagaimana tanggapan Pak Jose. Waktu dan tempat saya persilahkan dan akan dimulai ketika Pak Jose mulai berbicara. Silakan Pak. Ya, Bang Zuma. Jadi penafsiran Bang Zuma terhadap ayat Al-Quran itu ya bisa sepanjang mungkin ya. Tapi kan faktanya yang tertulis dalam kitab Anda itu kan tidak lengkap. Kalau lengkap nggak mungkin hanya beberapa halaman saja. Kalau mau lengkap buku kedokteran pun pasti kalah dong. Halaman-halamannya pasti jauh lebih lengkap gitu kan. Jadi kalaupun penjelasan Anda itu segitu banyaknya itu kan tafsiran saja, ya kan? Ya, itu ya. Jadi bukan berarti sudah lengkap gitu kan. Kalau mau lengkap ya buku kedokteran yang lebih lengkap. Gitu. Kalaupun hanya disampaikannya, kalau katakanlah misalnya gini ada sejuta kebenaran ya kan, hanya tertulislah 3 atau 10, ya itu udah dianggap udah lengkap, ya itu sah-sah saja silakan gitu. Tapi faktanya itu tidak lengkap gitu. Kalaupun dijelaskan secara berapi-api begini begitu ya silakan saja gitu kan. Ya, jadi kalaupun Alkitab atau kitab Kejadian yang menjelaskan urutan penciptaan itu dikatakan itu ngaco, ya itu juga silakan saja, tapi itu faktanya tertulis seperti itu dan yang perlu kita ketahui bahwa Alkitab ini yang perjanjian lama yang kita baca kitab Kejadian tadi itu kan diwahyukan kepada Musa, ya sampai sekarang masih ada. Dan itu pun tertulis dan diakui oleh
umat Yahudi ya sebagai kitab Taurat. Jadi kalau itu diklaim ngaco, ya saya rasa sangat-sangat salah ya. Karena kitab ini pegangan orang-orang Yahudi yang terkenal juga kebrilianannya, kejeniusannya ya kan. Dan dari bangsa Yahudilah atau dari orang-orang ya yang mengenal kebenaran atau mengenal Tuhan Yesus lah banyak terjadi penemuan-penemuan ya, penemuan-penemuan yang memajukan dunia ya. Jadi kalau di apa yang kami yakini sebagai kitab kepercayaan kami itu ngaco, ya ternyata buktinya adalah hasil-hasil produktif yang kita kerjakan hasilnya itu tidak akan mendustai dari kepercayaan kami gitu ya. Makanya memang jawaban itu ya saudara saya Bro Tom selalu bilang bahwa Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri gitu, tidak perlu dibantuin dengan perkembangan ini. Kalaupun ada perkembangan itu ngedukung banget ya, kita makin beriman percaya. Dan saya rasa apa yang Bang Zuma jelaskan atau yang tertulis dalam Al-Quran pun itu juga tertulis juga di dalam Alkitab sebagian juga ya. Nah jadi saya rasa apapun penemuan-penemuan di dalam ilmu pengetahuan juga mendukung Alkitab juga dalam hal ini. Ya. Nah lalu kalau berdasarkan ayat Ayub 10 ayat 10 ini lalu itu juga dikatakan ngaco, ya itu juga salah juga. Kita memahami firman Tuhan atau ayat suci itu kan tidak seperti itu caranya. Saya juga tidak akan berspekulasi mengatakan air susu itu mungkin maksudnya seperti air mani gitu kan, atau lalu menggumpal itu lalu mungkin maksudnya adalah terjadi kontraksi dan lain sebagainya. Saya nggak akan berspekulasi seperti itu. Ya. Cuman intinya di Alkitab ini Alkitab menjelaskan katakanlah apa ya saya bilangnya sebagai dasar untuk kita ada frame-nya untuk kita berpikir untuk ke depannya seperti apa. Saya rasa itu sama di Alkitab. Nah lalu mengenai mani gitu kan, dari mana asalnya? Yaitu asalnya ketika sudah menjadi manusia baru ada mani, ya tidak mungkin ya, kalaupun kita tidak bisa bilang tidak mungkin ya kalau misalnya Allah menciptakan ada mani seperti itu. Dalam penciptaannya awal dari mani itulah bergerak ketemu sel telur dan lain sebagainya. Itu silahkan sah saja, tapi intinya pada awalnya Tuhan itu menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada gitu. Jadi tidak harus kita ada motor baru kita bisa berangkat ke mana gitu, bisa jalan atau bisa dengan cara lain. Tidak harus kita ada pisau untuk memotong sesuatu, bisa aja dengan cara yang lain memotong gitu. Artinya tidak, kekuasaan Tuhan itu tidak dibatasi dengan adanya alat-alat ya atau alat-alat manusia yang berdasarkan logika kita gitu, Bang Zuma. Nah itu. Tapi saya ingin kembali lagi pertanyaan mengenai tercipta manusia itu bagaimana manusia menjadi makhluk yang hidup itu yang saya belum pernah dengar dari Bang Zuma atau dari rekan-rekan muslim yang lain. Kalau di Alkitab kan saya katakan tadi ketika manusia dibentuk itu dari tanah itu Tuhan menghembuskan nafasnya gitu. Nah, kalau saya ingin tahu di Al-Quran itu seperti apa Bang Zuma. Ya, kali kesempatan ini saya tanyakan kepada Bang Zuma dan rekan-rekan. Itu dari saya. Terima kasih. Oke, 8 detik. Terima kasih Pak Jose atas tanggapannya, dan tadi ada pertanyaan juga dari Pak Jose ya, Gurunda ya. Nah, bagaimana jawaban dari Gurunda Juma? Ini udah putaran akhir ke-7 ya. Mungkin beberapa putaran lagi akan kita akhiri. Mungkin dari kedua belah pihak berapa kali putaran lagi Pak Jose sama Gurunda? Saya syarat 2 kali lagi aja, Sob. 2 kali lagi. Oke lah, dari moderator time 2 kali lagi. Gurunda, bagaimana tanggapannya? Menurut Pak Jose seperti itu, bagaimana menurut Gurunda? Waktu dan tempat kita persilahkan, dan waktu akan dimulai ketika Gurunda berbicara. Silakan. Baik. Jadi saya kembali dulu ya sebelum saya membahas dari pertanyaan saudara tadi. Untuk supaya kita tidak loncat-loncat materinya, kembali kepada kitab Kejadian. Di dalam kitab Kejadian di sini terang sekali dikatakan ya, di ayat kedua, ketiga, berfirmanlah Tuhan. Ya, di sana dikatakan berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Di ayat keempat, Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap.
Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Berarti ada kondisi di mana tercipta adanya malam. Dan ada kondisi di mana tercipta adanya terang. Yang kemudian disebut siang dan yang gelap disebut dengan malam. Berarti di situ sudah terjadi siang dan malam. Sementara hari keempat itu matahari itu nanti diciptakan pada hari keempat. Nah, ini yang perlu dipahami oleh saudara sahabat kita ini agar kiranya bisa memberikan sebuah jawaban ya yang bisa diterima oleh akal. Jangan kemudian melemparkan jawaban itu ke kaitannya dengan kitab wahyu. Karena kitab wahyu itu datangnya jauh lama setelah kitab kejadian itu diwahyukan oleh Allah. Nah, kemudian ketika kitab kejadian ini ya kita menemukan adanya ketidaksinkronan dengan apa yang tertuang di dalam sains dan ilmu pengetahuan, maka yang mana yang salah kira-kira? Sementara ilmu pengetahuan ya, itu sudah kita manfaatkan sebagai salah satu sumber pengetahuan dalam kemaslahatan hidup manusia. Sementara kitab yang kemudian dikatakan firman Tuhan itu justru bertentangan dengan itu. Bertentangan dengan apa yang kemudian diterangkan di dalam kitab Kejadian yang konon katanya itu adalah firman Tuhan. Artinya perkataan atau kalam dari Sang Pencipta alam semesta yang justru tidak berkesesuaian dengan fakta yang ada kemudian. Lalu tadi saudara menanyakan tentang hal yang terkait dengan penciptaan ya, penciptaan manusia. Nah, sudah saya terangkan kepada saudara bahwa yang di dalam Al-Qur'an itu bukan ditafsirkan, tetapi memang ada sebutan-sebutan itu di dalam bahasa Al-Qur'an. Ya, ada nutfah, ada alaka, ada mudghah, ada izham, kemudian adalah dan juga ada khalqun. Nah, ini diterangkan di dalam surah Al-Mu'minun. Jadi bukan saya mengada-ngada atau menafsirkan. Cuman yang saya katakan bahwa tidak mungkin saya bisa menerangkan dalam waktu yang sesingkat untuk kemudian membacakan dalilnya, lalu kemudian memberikan kajian-kajian yang lebih terinci di dalamnya. Seperti itu. Ya. Lalu pertanyaannya tentang apa tadi? Tentang ruh. Ya. Ada beberapa dalil dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa ruh itu nanti ditiupkan ke dalam janin bayi. Itu ada. Seperti misalnya dalam hadis ya, saya terangkan dulu dari hadis, nanti kita ambil dari ayat suci Al-Quran. Di hadis Bukhari diterangkan, seseorang dari kamu ditempatkan penciptaannya di dalam perut ibunya dalam selama 40 hari. Kemudian menjadi alaqah selama itu pula, selama 40 hari lagi. Kemudian menjadi mudghah selama 40 hari. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat, lalu diperintahkan 4 kalimat. Dikatakan kepadanya, tulis ta'amar rezeki dan ajalnya, serta kecelaka atau bahagianya. Kemudian ditiupkanlah roh kepadanya. Jadi di sini jelas 40 hari, lalu kemudian ditambah lagi 40 hari, lalu kemudian dijelaskan lagi di sini 40 hari, sinilah terjadi kemudian peniupan roh. Ini diterangkan di dalam kajian-kajian ilmu hadis. Dan ini hadis adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Demikian untuk sementara. Oke, terima kasih Gurunda atas penjelasannya. Nah, bagaimana tanggapan Pak Jose setelah ini? Oh ya Pak Jose, kita 2 kali putaran lagi ya. Baik. Nah, kali ini saya kasih waktu dan tempatnya untuk Pak Jose, semakin panas aja ini Pak Jose. Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan dan akan dimulai ketika Pak Jose mulai berbicara. Silakan Pak. Iya, yang pertama saya akan bahas adalah tadi Bang Zuma mempermasalahkan antara penulisan kitab Wahyu, selang waktunya yang sangat lama dengan Kejadian ya.
walaupun lama ya, perlu kita, Bang Zuma juga tentu tahu dan kita juga tahu bahwa penulis Alkitab atau kitab suci itu adalah diilhamkan oleh Roh Kudus, ya. Jadi roh yang sama mengilhami Musa menulis kitab Kejadian, roh yang sama juga mengilhami Yohanes, murid Yesus, untuk menulis kitab Wahyu, ya. Jadi kalau dipermasalahkan waktunya itu sangat keliru, ya, sangat keliru. Karena Tuhan itu kan kekal, ya. Jadi makanya saya tegaskan sekali lagi bahwa Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri. Jadi tidak salah kalau pertanyaan, karena kan gini, tidak mungkin semuanya itu diceritakan di awal, ya. Tidak mungkin semuanya diceritakan di awal, belum siap tentunya untuk menerimanya. Sebagaimana kita belajar juga kan harus terima dulu ini, terima dulu ya, ini adalah ini adalah itu, gitu kan. Tidak harus kita, anak-anak seringkali bertanya terlalu jauh gitu kan, kalau kita jelasin pun tentu mereka tidak akan paham. Nah, dalam hal ini makanya tadi saya sampaikan bahwa seringkali ini sangat paling penting. Jadi saya tidak share screen di sini, tapi gini, kitab Kejadian itu, ya, kitab Kejadian itu ayat pertama atau kata pertama itu adalah Bereshit, ya, pada mulanya ya. Jadi saya enggak, nanti di putaran berikut saya akan tampilkan gambar. Jadi sangat menarik bahwa kitab kata pertama ini itu, ya, hurufnya itu mulai dari bet, ya kan, nanti saya akan intikan lah. Tapi intinya bahwa dari kata pertama ini sendiri akan menjelaskan semua yang akan terjadi dan akan dipenuhi di kitab Wahyu. Ya. Jadi memang disinilah kesempurnaan Alkitab itu untuk menjelaskan bahwa semua pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab dengan sendirinya. Kalau kita melihat benang merahnya dan mau menerimanya tentunya, ya. Kalau tidak mau menerimanya ya itu urusan lain. Tapi seperti saya sampaikan, bahkan yang paling penting untuk diketahui oleh sobat muslim di sini, ketika banyak juga orang yang bertanya, kenapa Tuhan melarang manusia itu memakan buah pohon kehidupan, ya kan? Buah pengetahuan itu kenapa dilarang gitu kan? Kok Tuhan menciptakan di situ pohon, buahnya kok nggak boleh dimakan gitu kan? Dan memang itu jawabannya ada di kitab Wahyu. Di kitab Wahyu itu, nanti di putaran berikut saya akan tunjukkan ayatnya, bahwa siapa yang berhak memakannya itu adalah mereka yang ditebus oleh darah Kristus. Itu ya Bang Zuma dan teman-teman semua. Jadi kalaupun dikatakan tadi tidak masuk akal dan lain sebagainya, itu sah-sah saja. Karena banyak yang menanyakan itu dan jawabannya pun sama gitu, bahwa Tuhan itu dalam melakukan segala sesuatu itu tidak harus sesuai dengan urutan yang menurut ukuran manusia, ya. Tidak harus gigi 1 langsung gigi 2 gitu kan, gigi 1 dulu baru masuk gigi 2 atau langsung gigi 3, tidak seperti itu, ya. Karena Tuhan itu sanggup, ya. Itulah kemahakuasaan Tuhan dalam hal ini. Jadi yang dimaksud terang itu adalah yaitu Tuhan itu sendiri. Saya udah bacakan tadi di dalam kitab Wahyu bahwa di kota itu nanti, di dalam surga itu ada kota Yerusalem baru itu, dia tidak membutuhkan lampu, ya, karena terangnya, karena anak Allah itu, anak domba itu yang menjadi terangnya. Ini yang perlu saya sampaikan dan tegaskan sekali lagi. Jadi karena tadi ditanyakan kembali, jadi jawabannya itu gitu. Karena kita harus terima dulu, ya. Manusia itu dikatakan kita terima dulu, terima tapi kita tahu jawabannya apa gitu. Kalaupun tidak, Bang Zuma atau yang lain tidak menerimanya, ya itu sah-sah saja. Karena banyak kita pun kalau mencecer sebuah ayat di dalam Al-Quran pun seringkali kita tidak puas dengan jawabannya, tapi apa boleh buat, kita terima itu kan. Seperti banyak juga kalau kita melihat ulasan-ulasan dari Christian Prince dan lain sebagainya, aduh saya juga kalau ngikutinnya, saya nggak berani nanya ini ke teman muslim gitu kan, karena memang nggak bisa dijawab gitu, buat apa saya kejar gitu kan. Misalnya money itu dari mana katanya, atau pembentukan, ada macam-macam lah. Saya itu kalau saya baca itu juga rumit juga untuk kita ikutin gitu ya, karena terlalu banyak kontradiksi yang ya bisa kita lihat sumber-sumbernya, ya. Karena sekarang kan Christian Prince kan lagi ngetop, ya, kita bisa lihat begitu banyak yang pusing, saya juga ngikutinnya. Nah itu dari saya Bang Zuma, silakan ditanggapi. Oke, bagaimana tanggapannya dari Bang Zuma? Silahkan, waktu akan dimulai ketika Bang Zuma berbicara.
Baik, jadi sebenarnya tidak ada lagi yang perlu saya tanggapin ya, kaitannya dengan apa yang dipaparkan oleh saudara Bang Jose. Saya kira sudah menjelaskan tentang pemahamannya beliau terhadap kitab sucinya, kan gitu ya, tentang kitab Kejadian, tentang kitab Ayub. Ya, di situ dia melahirkan sebuah alasan-alasan, tanggapan-tanggapan tentang itu. Nah, kalau sudah tanggapannya seperti itu, kita tidak bisa memaksakan atau menggiring beliau untuk kita paksa mengakui bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Tapi yang terpenting kemudian adalah apa yang kita utarakan pada malam hari ini tentu adalah merupakan sebuah ilmu baik dari pihak Kristen maupun dari pihak Islam. Apa yang kita utarakan itu bukan kita mengada-ngada, tapi berasal dari apa yang saya terangkan dari Al-Quran. Bang Jose menerangkannya juga dari kitabnya. Nah, kalau mengenai tanggapan saya terhadap yang dipaparkan itu ya, saya rasa semua sudah sesuai dengan apa yang saya inginkan gitu loh. Ketika saya mengatakan bahwa apa yang diterangkan dalam kitab Kejadian itu tidak sesuai dengan ilmuwan, ya lalu kemudian dikatakan ya nanti berkesesuaian dengan apa yang akan tertuang di kitab Wahyu ya, berarti orang lain yang biar orang lain yang menilainya gitu. Yang pasti saya telah menjelaskan bahwa proses yang terjadi di dalam penciptaan alam semesta itu di dalam Al-Quran seperti ini adanya, lalu kemudian di dalam kitab Kejadian seperti ini adanya. Tadi juga seingat saya ada pertanyaan dari Bang Jose, mungkin itu penting untuk saya jawab ya, kaitannya dengan 4 masa, 6 masa, dengan 8 masa. Jadi saya kira sahabat-sahabat muslim semua tahu tentang pertanyaan ini, karena kita memang sering ditanyakan tentang surah Fussilat ini ya. Fussilat dan juga surah Yunus yang kemudian menceritakan tentang proses penciptaan alam semesta. Jadi di dalam ayat 9 ya, di dalam surah Fussilat itu dikatakan bumi diciptakan dalam 2 masa. Ayat 2-nya ayat 10 dikatakan penciptaan gunung itu dalam 4 masa. Lalu kemudian di ayat 12-nya langit diciptakan dalam 2 masa ya. Nah, kalau disimpulkan berarti 2 masa ditambah 4 masa ditambah 2 masa berarti ada 8 masa dong. Ya, ini yang dipertanyakan oleh teman-teman Kristen. Jadi saya sedikit untuk menjelaskan ya. Di dalam Al-Quran 10 ayat 3, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ardh bisittati ayyam, dan seterusnya dikatakan sungguh Tuhan kamu Allah ya menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, kemudian bersemayam di atas tahtanya untuk mengatur segala urusan. Dia adalah seorang pun yang akan memberi syafaat kecuali sesudah atas izinnya. Pribadi atau esensi yang demikian itulah Allah, Tuhan kamu, maka sembahlah Dia. Maka apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Nah, di dalam surah Fussilat ayat 9 yang saya katakan, di situ dikatakan bahwa katakanlah sesungguhnya patutkah kamu kafir kepada yang menciptakan bumi dalam 2 masa dan kamu adakan sekutu-sekutu baginya. Yang bersifat demikian itu adalah Rabb semesta alam. Nah, kemudian ayat 12-nya, maka dia menjadikan 7 langit dalam 2 masa. Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya, dan kami hiasi langit dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami meliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikian ketentuan yang Maha Perkasa lagi mengetahui. Ya. Nah, di sini ketika membaca surah ini, ayat ini maksudnya, ayat 9, ayat 10, maka orang yang tidak memahami Al-Quran hanya terpaku pada angka-angka ini, ya, tanpa meneliti redaksi daripada ayat, sehingga ada kesalahan terhadap pemahaman terjemahan. Ya, entah itu disengaja ataupun tidak, yang pastinya dari terjemahannya mereka menilai, oh ini ada 8 masa gitu. Nah, ini kalau dikaji lebih jauh, bagaimana kemudian surah Fussilat ayat 11, ayat 12 menyebutkan Allah menciptakan langit dan bumi dalam 2 masa, dan surat ayat 9 dan ayat 10 dipahami bahwa menciptakan bumi 2 masa juga, lalu menjadikan gunung 2 masa juga, dan menciptakan langit juga 2 masa, maka memang akan terjadi 4 masa. Padahal ayat 9 sampai ayat 12 ketika disimpulkan, maka masa penciptaan bumi, isi bumi dan langit
adalah 6 masa. Nah, nanti saya akan menjelaskan seperti apa uraian ini supaya bisa dipahami dengan baik. Oke, terima kasih Gurunda. Karena kita dibatasi waktu, ini Pak Jose adalah putaran terakhir Pak Jose. Setelah itu kita closing statement ya. Nah, bagaimana tanggapan akhir dari Pak Jose? Silahkan Pak Jose ditanggapi. Waktu dan waktunya akan dimulai ketika Pak Jose berbicara. Ya, baik, terima kasih Bang Suma untuk penjelasannya, dan sama juga seperti apa yang Bang Suma katakan kepada saya. Artinya, ya itulah keyakinan Bang Zuma, kita pun tidak akan memaksakan, dan dalam hal ini kesempatan inilah kita akan menonjolkan masing-masing dari kami seperti ini, dari Bang Zuma seperti itu. Dan tidak, saya rasa kalau dipertentangkan juga agak sulit ya. Kenapa? Karena masing-masing mempunyai argumennya sendiri. Ya, sama seperti yang Bang Zuma jelaskan. Namun saya tadi seperti saya janjikan, saya ingin menunjukkan memang bahwa, karena ini pesan penting bahwa pertanyaan segala sesuatu yang merupakan misteri ya di dalam kitab Kejadian itu, khususnya ketika banyak yang bertanya kenapa sih Tuhan menciptakan sebuah pohon ya yang buahnya kok nggak boleh dimakan gitu kan, kenapa buahnya nggak boleh dimakan, yang notabene Adam ya saat itu adalah orang yang suci, orang yang tanpa cacat noda, tanpa dosa. Kenapa Adam yang tanpa dosa ya tidak berhak memakan buah itu gitu. Kenapa gitu kan. Nah, pohon itu kalau yang kita pahami dan memang yang tertulis di dalam kitab Wahyu, lagi-lagi saya akan katakan demikian karena memang disitulah tertulis ya, buah pohon kehidupan itu memang adanya di surga. Ya. Adapun kenapa disimpan di bumi atau di Taman Eden itu, yaitu adalah sebagai tempat persekutuan, dalam arti di sanalah atau dekat situlah mungkin Tuhan itu hadir lah, katakan demikian ya, simpelnya. Namun kenapa pertanyaannya kenapa Adam tidak boleh? Nah itu kita akan baru tahu jawabannya memang di kitab Wahyu. Ya. Saya akan share screen-nya. Saya share screen. Nah, ini ayatnya ya. Ketika ya, di sini saya akan bacakan dari ayat ke 14 saja saya langsung. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepada mereka, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Ya. Jadi yang masuk ke surga itu adalah mereka yang telah mencuci jubahnya dengan darah anak domba. Kita lihat di ayat selanjutnya. Ada 2 ayat saja yang saya tampilkan di sini ya. Ini ayat 14, Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Nah, tadi yang membasuh jubahnya itu membasuh jubahnya dengan darah Kristus ya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ya. Jadi siapa yang berhak memakan buah pohon kehidupan itu, yaitu mereka yang membasuh jubahnya dalam darah Kristus tadi yang ayat sebelumnya. Ya. Jadi memang Tuhan telah merancangkannya demikian, ya. Bukan karena kebenaran kita, gagah kita, seperti saya sampaikan, Adam belum berdosa pun dia tidak berhak memakan buah itu, gitu kan? Jadi keselamatan itu bukan berdasarkan bukan berdasarkan kesucian kita atau kebenaran kita, bukan, tetapi Tuhan telah merancangkan demikian bahwa semua itu tersedia bagi mereka yang mencuci jubahnya, maksudnya dia yang benar-benar mengakui dosanya dan mengandalkan Tuhan untuk membersihkan. Itu yang ingin saya sampaikan ya. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan itu tidak pasti akan dijawab gitu, tidak mungkin jawabannya itu dari yang kita. Lalu saya akan menunjukkan juga tadi ya kitab Kejadian itu ini ya. Nah, ya ini ya. Jadi kitab Kejadian itu awal dimulai dengan Bereshit ya, in beginning ya. 1 menit. Nah, jadi tulisannya itu hurufnya kita lihat ya, huruf Bet, Resh, Aleph, Shin dan Yod ya, dan Yod dan Taf ya. Ya. Jadi Alkitab juga mengatakan ada clue penting dalam Alkitab. Yesus katakan yang terakhir akan menjadi terkemudian. Ya. Jadi pesan-pesan di dalam kitab Kejadian akan dipenuhi dalam kitab Wahyu. Nah, seperti kata Bereshit ini juga kita lihat bahwa kita akan lihat dari
huruf akhirnya yaitu huruf T ya. Huruf T itu huruf salib ya. Jadi ini huruf Ibrani kuno ya, Bro ya. Jadi huruf Ibrani purba gitu ya, sebelum huruf-huruf Ibrani sekarang ini dulu berupa seperti ini huruf-huruf Ibrani. Nah, ini kalau kita baca ini, salib adalah tangan dan kekuatan Allah ya untuk membawa anak-anaknya masuk ke dalam rumah Tuhan gitu ya. Jadi salib itu tentu kita tahu ya, Yesus Kristus. Salib adalah pengorbanan Tuhan Yesus adalah tangan ya, kekuatan Allah untuk membawa anak selamat. Jadi itu Pak yang ingin saya sampaikan. Habis waktu. Oke. Terima kasih Pak Jose. Mohon maaf atas penjelasannya, tidak bisa kita lanjutkan karena terhalang oleh waktu gitu ya. Nah, bagaimana tanggapan akhir dari Bang Juma? Langsung saja timernya. Oke, silakan. Ini closing kan? Setelah ini Gurunda. Ini tanggapan akhir dari Gurunda. Habis itu closing statement saya kasih mungkin ke Pak Jose dulu itu. Ya, saya rasa sama dengan ungkapan saya yang tadi. Bahwa tidak ada yang perlu saya sanggah, tidak ada yang perlu saya tanggapin. Karena dalam hal ini juga saya dalam keadaan tidak diserang tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, demikian juga saya. Saya hanya mengatakan bahwa ketika pemahaman saya terhadap kitab Kejadian itu tidak berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan, maka kemudian Bang Jose mengatakan, ya itu sudah diterangkan dalam kitab Wahyu. Saya rasa itu sudah selesai. Nanti biar netizen yang menilai tentang letak kebenaran ataupun kekeliruan saya gitu loh. Nah, terkait dengan hal ini, tadi juga saya masih menyimpan catatan pertanyaan daripada Bang Jose. Saya merasa bersalah rasanya kalau saya tidak mengulas ini tentang arti kenapa, apa maksud daripada kata apa tadi, kum fayakun kalau nggak salah yang diterangkan itu. Nah, saya minta supaya closingnya nanti saya bisa menjelaskan ini supaya tidak menjadi buah pikiran untuk Bang Jose bahwa pertanyaannya tidak diulas atau ada kesengajaan untuk mencoba untuk melupakan materi itu. Hanya saja kalau bisa dimungkinkan, yang membuat saya penasaran tentang kitab Ayub yang menerangkan tentang tiang langit itu bergoyang-goyang. Ini saya belum pernah menerima jawaban dari sahabat Kristen apa maksud daripada tiang langit di sini. Nah, ini mungkin di lain waktu kita bisa mengulas, karena kalau di dalam Al-Quran itu jelas dikatakan langit itu tidak bertiang. Kalau di dalam kitab Ayub dikatakan tiang langit itu bergoyang-goyang dan tercengang-cengang. Apakah itu bahasa hiperbola, bahasa hiasan atau apa? Yang pasti ayat ini saya merasa terpanggil untuk mengulas dalil itu. Lalu kemudian tadi diterangkan lagi ya, kenapa di dalam ayat suci Al-Quran itu ayatnya loncat antara satu dengan yang lain. Ya, tidak berurut seperti kitab Kejadian. Saya hanya ingin mengatakan, meskipun kitab Kejadian itu diceritakan tentang kejadian, tapi ya seperti yang saya katakan, di dalamnya ada kejadian yang tidak berkesesuaian dengan ilmu pengetahuan. Nah, kalau Al-Quran itu memang diwahyukan secara berangsur-angsur dan juga tidak secara berurut, ya. Jadi ayat-ayat suci Al-Quran itu diwahyukan sesuai dengan apa yang terjadi pada masa itu. Selama 22 tahun, 2 bulan, sekian hari gitu loh. Jadi setiap ayat yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW itu berdasarkan suatu peristiwa. Ada peristiwa, ya, ataupun tidak ada peristiwa, tapi ada hal yang tersirat atau hikmah di dalamnya. Salah satu di antara daripada hikmah, ya, diwahyukannya Al-Quran itu secara berangsur-angsur adalah untuk menguatkan hati Rasulullah Muhammad SAW. Ya, Allah itu memiliki cara untuk menurunkan, mewahyukan Al-Quran secara berangsur-angsur. Itu tujuannya untuk menguatkan hati Rasulullah. Sebab wahyu yang diturunkan itu secara bertahap, terkadang menurut peristiwa, terkadang menurut kondisi, situasi yang mengiringi. Nah, tentu akan lebih kuat menancap dan terkesan di hati sang penerima wahyu ketika wahyu ini berkesesuaian dengan kondisi yang dialami. Ya, seperti dalam
diterangkan dalam surah Al-Furqan ayat 32. Orang-orang kufur itu berkata, kenapa Al-Quran tidak turun kepadanya sekaligus turun? Ya, seperti apa batu turun dari langit gitu. Nah, lalu kemudian dikatakan di ayat ini, begitulah supaya kami kuatkan hatimu dengannya dan kami membacanya dan kami membacanya secara tartil, secara teratur, ya, secara teratur, secara benar. Nah, lalu kemudian Al-Quran juga diturunkan secara berangsur-angsur, itu salah satu hikmahnya adalah untuk dimudahkan dihafal. Ya, turunnya Al-Quran secara berangsur itu sangat mudah bagi manusia untuk menghafalnya serta memahami isinya. Apalagi pada masa itu adalah masa di mana orang-orang Arab pada masa itu adalah umat yang buta huruf. Banyak yang tidak mengerti tentang membaca di sana. Kalau menghafal iya, kuat mereka. Tapi tentang membaca mereka kurang. Sehingga hal ini membantu mereka untuk menghafal serta memahami ayat per ayat. Ya, jadi ayatnya itu tidak turun seperti sebuah cerita berurutan, mulai dari cerita pertama, kemudian endingnya, baru penyelesaiannya. Al-Quran itu tidak seperti itu. Makanya di dalam pemahaman ulumul Quran itu diterangkan bahwa orang Islam itu antusias memahami Al-Quran karena ayatnya itu diacak gitu loh. Oke, terima kasih Gurunda. Kita udah di penghujung waktu. Kali ini adalah closing statement ya Pak Jose ya. Tidak ada pertanyaan tetapi tanggapan Bapak atau kesimpulan Bapak tentang dialog kita hari ini. Silakan Pak Jose untuk memulai closing statement-nya selama 5 menit. Baik, terima kasih banyak untuk ya kesempatan yang diberikan, juga atas jawaban-jawaban dan diskusi ini. Dan saya pribadi memang tidak begitu suka menyerang dalam arti mencecer ya terhadap sebuah, seperti tadi pun saya mengingini jawaban pertanyaan misalnya bagaimana manusia itu menjadi hidup ketika diciptakan pertama ya, tapi tidak ada jawaban, tidak apa-apa, ya, mungkin di lain waktu gitu kan. Karena tadi saya memberikan clue bahwa di Alkitab itu dikatakan manusia itu dibentuk dari tanah dan menjadi hidup dengan hembusan nafas Allah gitu kan. Itu yang saya beberapa kali tadi sampaikan. Ya mungkin karena hal ini mungkin juga di Islam tidak begitu disoroti atau tidak begitu penting artinya ya. Namun bagi kami ini artinya sangat penting karena roh di dalam diri manusia itu adalah berasal dari roh Allah yang membuat manusia itu menjadi berharga ya. Karena saking berharganya tentu Tuhan juga rela untuk menebusnya. Nah, itulah yang ingin tadi saya sampaikan. Nah, lalu ingin menjawab juga, karena ini walaupun singkat, menjawab tadi pertanyaan Bang Zuma tentang tiang-tiang langit yang bergoyang, ya tentu saja ini adalah ya namanya kiasan ya, bahasa kiasan. Kalau saya akan bacakan, kiasan ini bisa alegoris kah, atau berupa hiperbola atau apapun ya, ini kiasan. Tapi saya akan bacakan di ayat 26, ayat 8 dikatakan, ia, maksudnya Tuhan membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan air sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Lalu ayat 11 yang ditanyakan, tiang-tiang langit bergoyang-goyang, tercengang-cengang oleh hardiknya. Nah, jadi tentu kita bisa melihat bahwa ini ya maknanya bahasa puitis ya. Jadi bahkan di ayat 12-nya dikatakan ia telah menundukkan laut dengan kuasanya dan seterusnya ya. Jadi kalau ini penafsirannya tentu saja bisa diterima atau tidak ya, tapi artinya seperti ayat 8 dikatakan ia membungkus air dalam awannya ya. Jadi titik-titik air dibungkus jadi awan. Nah, itu kan bahasa-bahasa sakral lah ya. Nah, masih banyak PR ke depan ya, namun untuk ke depannya saya ingin membahas tentang yang tadi itu mengenai penciptaan manusia ya, karena tadi hanya manusia yang kita tidak membahas awal manusia diciptakan, tetapi Bang Zuma lebih dari embrio dan lain sebagainya, itu adalah selanjutnya kan setelah adanya katakanlah reproduksi lah, bukan awalnya ya. Nah itu, jadi terima kasih banyak juga untuk moderator, Bang Yusuf, untuk semuanya. Untuk closing, terima kasih untuk diskusi yang baik ini, dan juga salam hormat untuk semua, Bang Zul.
dan juga Bang Zuma dan juga rekan-rekan netizen yang menyaksikan. Jika boleh nanti saya akan lihat komen-komennya, kalau bisa saya tanggapi, saya akan tanggapi. Terima kasih dari saya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Silakan Pak. Oke, ada 1 menit 30 detik tidak digunakan Pak Jose Iya, ya. udah closing aja Pak. Oke. Silahkan closing statement dari Grunda 5 menit. Ya, bisa waktunya Oke. mungkin. Waktunya direset dulu. Oh iya, tadi terima kasih kembali Pak Jose ya. Sudah silahkan dilanjut untuk Baik. closing statementnya. Baik, jadi tadi saya ingin membahas tentang kata kun fayakun dalam Al-Quran ya. Tapi karena sahabat kita Bang Jose bertanya tentang proses penciptaan manusia, maka saya akan membacakan surah surah Sajadah ya, yang menerangkan tentang proses itu. Di ayat ke-7 diterangkan bahwa alladzina ahsana kulla syai' khalaqahu wa bada'a khalqal insani min twin. Yang memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Nah ini dari tanah nih. Mungkin penasaran dengan pernyataan dari ayat ini, situ dikatakan khalqal insani min tin. Nanti bisa dibahas. Lalu kemudian dikatakan di ayat 8, tsumma ja'alan nasla. Ya. Min sulalatim mimma immahin. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati yang hina, yaitu air mani yang dimaksud di sini. Lalu kemudian di ayat selanjutnya dikatakan summa sawwah wa nafakha fi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ruhnya ke dalam tubuhnya. Dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati bagimu. Tetapi sedikit di antara kamu yang bersyukur. Lalu di ayat selanjutnya dikatakan, وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ. Dan mereka berkata, apakah apabila kami lenyap, ya, hancur di dalam tanah, kami akan berada dalam ciptaan yang baru, bahkan mereka mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Dikatakan di ayat 11-nya dikatakan, Qul yatawaffakum malakul maut allati wakillah bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah malaikat maut yang diserahi tugas untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Jadi ini proses penciptaan manusia yang berkaitan dengan apa yang Bang Jose pertanyakan. Di situ diterangkan bahwa manusia diciptakan dari tanah, kemudian keturunannya itu diciptakan lewat sesuatu yang saripati yang dikatakan di sini yang hina, lalu kemudian dikatakan di situ tubuh daripada manusia ini ditiupkan roh ya dalam tubuhnya, lalu kemudian diberi pendengaran, penglihatan, dan juga hati, lalu kemudian dikembalikan lagi lalu dimatikan, lalu kemudian dikembalikan lagi kepada Sang Pencipta alam semesta. Jadi ini saya rasa surah As-Sajadah ini begitu lengkap ketika kita telaah dengan ulumul Quran ya, bahwa ayat-ayat ini menerangkan manusia itu diciptakan dari proses seperti apa. Lalu kemudian kaitannya dengan apa yang Bang Jose inginkan tentang pembahasan-pembahasan kita berikutnya, ya insya Allah kita akan membahas hal-hal yang lebih mendalam lagi tentang apa yang Anda inginkan. Tentu juga terkait dengan proses penciptaan yang di dalam Al-Quran itu diterangkan tentang kun fayakun. Jadi kata ini adalah kata yang sangat sakti di dalam Al-Quran, yang mana kata ini adalah kalimat yang digunakan oleh Allah untuk menciptakan. Seperti di dalam surah Yasin, ayat 36, ayat 82, Al-Baqarah ayat 117, Ali Imran ayat 47 dan 59,
terus kemudian Al-An'am ayat 73. Banyak dalil di dalam ayat-ayat suci Al-Quran yang menerangkan proses penciptaan itu dengan hanya mengatakan kum fayakun, termasuk penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu hanya dengan kata kum fayakun, jadi maka jadilah. Saya kira seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat kita Bang Jose. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita masih bisa berdialog seperti ini. Ya tentu dengan tema yang baru. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang ada, moderator Bang Yusuf juga terima kasih, dan tidak terkecuali kepada sahabat yang ada di netizen yang ada di kolom komentar. Mudah-mudahan sehat semua ya, panjang umur, bahagia selalu. Kiranya apa yang kami paparkan adalah sebuah ilmu bagi kita, baik yang dipaparkan melalui kitabnya sahabat Jose maupun dari Al-Quran. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukran lillah. Kita udah ada di penghujung acara ya. Terima kasih kepada kedua narasumber, Bang Zuma dan Pak Jose ya. Nah, semoga aja perdebatan atau dialog ini dapat menjadi pengetahuan dan wawasan kita. Jadi ambil yang baiknya, buang yang buruknya, tapi jangan diterapkan di masjid gitu. Nah, terima kasih Ikhwan Fillah yang ada di channel Penegak Islam, Zulkifli M. Abbas dan Zulfikar Official, Basin Channel, serta One Channel yang telah melakukan dialog ini. Terima kasih, semoga kalian panjang umur juga ya, saya juga ikut mendoakan. Nah, amin. Akhir kata saya tutup dengan kata alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dong kawan-kawan, bisa nggak yang tadi yang anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tadi masih live nggak yang nyamar-nyamar jadi Zulkifli itu? Dibunuh bulu kali. Coba tengok. Coba. Bang Jose tinggal di mana Bang Jose? Iya, makasih ya. Gimana sorry barusan? Tinggal di mana Bang Jose? Tinggalnya di kota Bandung. Oh, Bandung. Ya. Jawa Barat ya. Jawa Barat. Ya, itu aja mungkin saya simak aja berikutnya. Kita ketemu yuk Pak Jose yuk. Pak Jose, kita ketemu yuk. Siap, boleh kalau Tuhan mengizinkan berkenan kita ketemu. Bandungnya Bandung Coret, Pak. Bandung Coret, Pak. Di kota Dimana? Bandung, tapi Bandung Coret lah. Di mana ya, Kang? Nantilah itu mah privat aja nanti kita ngobrol. Kita lebih senang ketemu di sini lah. Online banyak. Okay. Siap. Oke. Kalau saya ke Bandung bisa ketemu dong. Dari Cikadut, Bandungnya dekat nggak Bang Jose Cikadut? Jauh. Oh jauh ya. Ada teman-teman Kristen tadi di sini yang mau melanjutkan. Ini ada Pak Tom. Herdi, jadi mana Herdi? Ada Bro Herdi, ada Pak David. Silakan. Ini belum Bang ada. Herdi itu tadi katanya mau bawa ayat takiyah itu. Saya juga mau tunjukin ayat takiyah itu nanti. Ini live, yang masih live ya? Ayo masih live gimana? Centangnya ada Gurunda masih live itu. Masih centang. Zulfikar juga masih live.